Kita jangan terlalu pede dengan amal kita. Yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, yang sudah tobat, lalu melihat orang yang baru ngaji, ente kan baru 2 tatap muka. Jangan. Boleh jadi dia jauh lebih bahagia daripada kita. Oleh sebab itu maka tak pernah merasa bahwa kita dalam posisi aman. Aku kan sudah sholat, aku kan sudah puasa, aku kan sudah. Jangan. Kenapa? Karena boleh jadi syaqi, kesengsaraan selalu mengintai kita. Ketika kita merasa sudah berada dalam posisi aman, sesungguhnya kita tidak dalam keadaan aman. Maka senantiasa resah, gelisah. Gelisahnya bukan karena takut tak makan, gelisahnya bukan karena takut tak punya jabatan, tapi gelisah takut tak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masih terjatuh, ingatlah sesungguhnya kerikil kecil itu mengingatkan kita ada lubang-lubang besar di depan mata. Bila kita terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang dengan kita karena ada bencana, musibah mengajarkan kita untuk waspada. Tapi bila tidak ada teguran sama sekali, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata. Malah tak dapat ditolak, untuk tak dapat diraih. Andai masih ada yang mengingatkan watawasau bil haq, bagaimana mungkin dia diingatkan sedangkan khutbah Jumat itu tidak dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sedangkan ceramah pengajian dia tidak mau datang? Inilah hamba yang paling tersesat di antara yang sesat. Lalu kemudian sampai akhirnya usia bertambah, umur bertambah, katanya berkurang, katanya berakhir. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak ada satu pun yang dapat menundanya, wala yastakhirun, tak pula dapat satu pun yang dapat memajukannya, mempercepat atau memperlambat. Yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu 2. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat. Kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja. Habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Apa yang membuat kita menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan? Ini semua hanyalah karena dunia. Dunia itu seperti satu tetes air yang kau celupkan tanganmu ke dalam samudra yang luas. Celupkan ujung jarimu ke dalam lautan yang luas. Falyanzur bima yarji. Pandang apa yang tinggal di ujung jari. Setetes, itulah dunia. Gara-gara setetes itu kau khianati sahabatmu. Gara-gara setetes itu kau katakan aib-aib. Padahal tidak. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau buka aibnya. Apalagi sampai kau buat-buat. Andai itu memang aibnya, maka sungguh kau sudah melakukan perbuatan riba. Andai tidak, kau sudah melakukan perbuatan fitnah, kau sudah berbuat zalim. Ittaqus zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ada jalan lain menyelesaikan masalah hidup ini kecuali salat. Kecuali salat. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang naik unta, pelan, tiba-tiba ada seorang laki-laki mengejar dari belakang naik kuda kencang. Lalu kemudian sampai menemui Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, ya, ada berita berat yang ingin ku sampaikan. Apa namanya? Saudara kandungmu meninggal dunia dalam perang Syahid. Langsung Abdullah bin Abbas turun, berwudu, dan langsung dia salat karena mengamalkan perintah Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Allah Akbar. Susah rezekimu, ambil air wudu, salat duha. Allahu Akbar. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Orang yang punya waktu menunda salat masuk kategori fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka? Menunda-nunda salat. Salat itu bukan kewajiban. Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau tunda salatmu hanya karena jabatan. Belum kau mati, pejabat pengganti sudah siap. Kau tunda salatmu hanya karena kerjaan, sedangkan rezekimu datang dari Allah. Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki. Mau minta rezeki, mau minta sama siapa? Salat dulu. Habis salat baru yang lain. Kebiasaan menunda salat. Nauzubillah. Jangan sampai datang masa waktunya. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan tangisan teriakan azab. Farji'na na'mal salihan, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh.
pentingnya menerima nasihat bukan hanya dari telinga, ceramah, khutbah, seminar, pengajian, tausiah, tapi nasihat mata yang tidak bersuara, tak berbunyi. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya kalau ada orang meninggal, datang, syukur-syukur bisa ikut gali kuburnya, ikut masuk ke dalam. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah, dapat pahala balasan qirat, 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan, siapa yang menyaksikan solat jenazah ikut sampai ke pemakaman, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa 2 qirat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung bukit yang pahala besar. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Datang seorang yang hitam, dia peluk Nabi SAW. Kenapa engkau peluk aku? Kerana aku tidak yakin bahawa aku akan masuk surga bersama engkau. Engkau mulia, aku tak mulia. Engkau Quraisy, aku tak Quraisy. Engkau keturunan Nabi, aku bukan siapa-siapa. Tapi apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab, engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Malam ini kita bersama di masjid warisan Nabi, di tempat melaksanakan sunnah Nabi, dan yang kita kaji pun hadis-hadis Nabi. Walaupun kita tak dekat, tak sesuku, tak sebangsa dengan dia, kita insyaAllah bisa, boleh bersama dengan dia. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan apa? Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta boleh menyampaikan kita ke dalam surga Allah. Dalam hadis sahih dikatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Ada orang menganggap kalau berzikir dapat pahala, kalau tidak zikir tidak apa-apa. Ini tak betul. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, kamasalil hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka Riau berzikir berarti orang Riau hidup, orang Riau tidak berzikir berarti orang Riau mati. Gubernur berzikir, gubernur yang hidup. Gubernur tidak berzikir berarti gubernur yang mati. Bapak Kapolda berzikir berarti polisinya berzikir. Bapak Komandan Korem berzikir berarti tentaranya berzikir. Ustadz kalau tidak berzikir berarti ustadznya mati. Maka ucapannya tidak didengar orang, tidak bermakna, khutbahnya tidak menyentuh. Kenapa? Karena orang yang mati, manusia yang mati.